Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di materi terakhir, materi inti, yaitu power sequence. Kenapa saya katakan materi inti? Karena dari power sequence ini kita bisa mengetahui alur kerja, alur tegangan yang mana duluan, yang mana belakangan, yang mana harus diukur, yang mana nanti diukurnya. Nah, kita buka halaman 35, masih di board ZE6. Kenapa saya menggunakan dari awal sampai akhir ini saya menggunakan kode board ZE6? Karena ZE6 ini salah satu yang paling sempurna atau yang paling pokoknya paling sempurna lah di antara skema-skema yang lain, karena hampir semua tegangan, hampir semua jalur, hampir semua titik itu digambarkan dengan jelas di skematik ZE6 ini, sehingga kita bisa belajar ketika kita menemukan masalah di mainboard yang tidak menggunakan skema atau menggunakan skema tapi tidak full. Nah di ZE6 ini dia menggambarkan semuanya secara full, jadi bisa dijadikan acuan ketika kita melakukan pemeriksaan di mainboard lain. Nah di power sequence ini kita perhatikan mulai dari paling atas ini ada Vin. Ya, kita sama-sama sudah tahu Vin itu apa, asalnya dari mana ini. Jadi Vin entah itu dari baterai atau dari adaptor. Ya, ini menggambarkan apa yang terjadi setelah Vin. Nah, setelah Vin yang terjadi adalah dia harus mengeluarkan tegangan 5 VPCU, 3 VPCU, VCC, RTC. Ini dari baterai BIOS. Ini gambaran umum, tapi sangat jelas karena kita kemarin sudah detail masing-masing blok kita sudah pelajari. Nah, ini gambaran umumnya. Jadi untuk menghidupkan sebuah laptop, nah ini dari sini kita bisa menjadikan acuan. Nah ini Vin sebagai tegangan input, tegangan inti. Nah setelah Vin kita bereskan, kita selesai di di IC chargernya, Vin sudah keluar dan mampu mengeluarkan tegangan ke semua blok. Yang harus kita kerja berikutnya adalah 5 VPCU dan 3 VPCU. Untuk VCC RTC kemungkinan besar masalah hanya di baterainya saja. Jika tegangan 3 voltnya memang kurang, ya diganti saja. Nah kemudian ada HWPG SYS. Ini HWPG SYS apa? HWPG SYS itu adalah tegangan yang keluar ketika 5 VPCU dan 3 VPCU ini sudah bekerja. Nah, di sini ada keterangan dari PWM to EC. Maksudnya PWM itu apa? PWM itu power regulator. Jadi ketika power regulator IC DC-DC mengeluarkan tegangan 3 VPCU, maka HWPG ini masuk masuk ke EC. C itu KBC, IO itu sama aja. Ini. Nah, setelah HWPG masuk ke EC, maka lakukan pemeriksaan di KBC-nya, yaitu satu ini RTC RT crash, kemudian NBS WON. Nah ini harus ada. Nah dari
Di sini ada keterangan from button to EC. Jadi NBSO ini di trigger oleh tombol switch-nya. Nah ini. Jadi NBSO ini ada di tombol switch-nya dan di KBC-nya. Nah, ketika NBSO ini tombol on off-nya ditekan, kemudian di ground-kan sehingga NBSO menjadi 0 volt untuk sementara. Ketika dilepas kembali ke 3 volt, maka yang keluar berikutnya adalah S5ON. Nah ini S5ON from EC to PWM. Jadi dari NBSO ini keluarlah S5ON masuk ke PWM. PWM-nya yang mana? PWM-nya adalah power regulator yang mengeluarkan 5VS5 dan 3VS5. Selanjutnya begitu terus, artinya urutannya seperti itu. Ini dari EC, kemudian 5VS5 ini yang masuk ke dari ketika 5VS5 dan 3VS5 ini keluar, kemudian dari EC mengeluarkan signal yang bernama EC, RSM, RST, dan DNBS WON masuk ke SB. SB ini source bridge atau chipsetnya. Masuk ke situ. Nah, setelah ini masuk, jika chipsetnya normal, chipsetnya menerima signal kedua signal ini, maka chipset akan mengeluarkan signal juga atau tegangan juga, namanya sus B crash dan sus C crash. Nah, lihat dari SB to EC. Jadi sus B crash dan sus C crash ini masuk ke EC juga. Jadi ini timbal baliknya. Nah, bisa dipahami. Jadi secara umum, jadi ketika tombol switch itu ditekan, kemudian mengeluarkan S5ON ini dan menghasilkan 3VS5, 5VS5, 3VS5, kemudian EC, RSM, reset ini keluar, dan DNBS juga keluar dari EC masuk ke chipset. Nah, kemudian yang kita harap keluarkan sus B crash dan sus C crash. Nah, ketika ini tidak keluar, maka kita bisa berasumsi chipset itu dalam kondisi bermasalah. Nah, itu kenapa kita bisa menentukan chipset itu bermasalah, ya dari sini. Dari tegangan yang harusnya dari power sequence ini, nah, kita bisa menentukan, oh chipsetnya bermasalah nih. Kenapa yang harusnya keluar tidak keluar. Oke, selanjutnya masuk ke sus on dari EC ke PWM. Dari EC tadi keluar lagi tegangan sus on untuk men-trigger PWM dari 3 VSUS, 1,5 VSUS, SMDDR VREF. Kemudian keluarlah HWPG dari PWM 1,5. Selanjutnya seperti itu sampai keluarlah tegangan akhir yang bernama PLT RST crash. Nah, ini jadi patokan kita ketika melakukan pengukuran di akhir-akhir. Jadi ketika kita menemukan kasus no display, kita bisa langsung melompat mencari pengukuran di PLT RST ini. Ini adanya di KBC. Carilah ini di KBC, langsung aja ukur ini. Jika ini tidak keluar, berarti memang masih ada masalah di beberapa komponen atau regulator yang ada di mainboard. Nah, salah satu yang memudahkan kita kerja, kita lihat pada bagian atas. Bagian bawah deh. Kita lihat bagian bawah. Nah, ini
Ini lebih memudahkan kita karena dia memberi penomoran titik-titik yang harus kita lakukan pengukuran. Nah, ini coba, ini akan semakin memudahkan kita. Jadi apa yang harus diukur pertama, kemudian apa yang harus diukur kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat, ini sudah diatur. Ini berasal dari power sequence tadi. Nah, jadi jalan ceritanya ada di sini. Nah, perhatikan yang tadi saya bilang EC masuk ke chipset nih, DN BIOS masuk ke chipset, kemudian keluarlah SUSC crash dan SUSB crash, atau ada biasa juga slip S4 atau slip S3. Nah, ini bisa dijadikan tolak ukur ketika melakukan pengukuran. Apa yang harus diukur, nah, ini sudah ada, jadi tinggal kita perhatikan saja langkah-langkahnya. Nah, pertanyaannya, apakah semua kondisi ini sama? Semua kondisi ini sama di semua mainboard. Cuman perbedaannya ada di penamaannya. Bisa jadi di mainboard lain 3 VVCU ini bukan bernama 3 VVCU. Jadi harus diingat. Jadi ketika menemukan kasus, kemudian kita perhatikan power regulatornya, di skemanya ternyata tidak bertuliskan 3 VVCU, bisa saja 3 VA atau 3 VALW. Nah, itu berarti sama. Kemudian S5ON ini biasanya sama sih kalau S5ON ini, atau kayaknya ada beda di satu. Ini juga, ini kemungkinan besar sama, ini sama, ini sama. Nah, di sini biasanya agak beda. Ada SUSC crash, kemudian ada yang menggunakan slip S4, slip S3, SLP ini. Nah, itu yang harus dihafalkan. Jadi tulis dan tulis. Nah, kalau mau belajar, benar-benar belajar, itu harus ditulis. Semuanya harus setiap melakukan pekerjaan, setiap melakukan analisa itu harus dilakukan penulisan. Jadi misalnya menemukan kasus di skema ini, misalnya ini Z6, kemudian besok ketemu kasus di apa namanya, di laptop lain, di HP kah atau di compact, kemudian menemukan penamaan yang berbeda, itu ditulis. Oh, ternyata 3 VVC itu sama dengan 3 VA. Oh, ternyata SUSC crash itu sama dengan slip S4. Nah, jadi itu. Nah, kalau semua ini bisa kita pahami, kita mengerti jalur kerja di power sequence ini, maka laptop apapun yang kita kerja itu bisa kita lakukan analisa. Tidak ada lagi kesulitan, kecuali dari awal memang kita sudah bingung, maka akan seterusnya bingung kecuali mau belajar dan mau bertanya. Nah, ini saya menjelaskannya sepotong-sepotong karena ini sudah ada titik-titik, ada nomor-nomor yang bisa jadikan patokan pengukuran. Jadi maksudnya begini, misalnya besok kita menemukan tegangan main on-nya hilang misalnya. Apa yang harus dilakukan ketika tegangan main on-nya hilang? Nah, ada dua kemungkinan. Ada dua apa tiga ya? Ada tiga kemungkinan. Bisa jadi sumber dari main on-nya ini yang bermasalah. Sumbernya dari mana? Dari EC. Bisa jadi outputnya yang bermasalah. Nah, outputnya itu yang mana ya? Bukan, maksud saya triggernya. Jadi EC ini mengeluarkan main on untuk men-trigger beberapa power regulator. Nah, kalau power regulator yang dimasuki atau yang di-trigger oleh main on ini bermasalah, maka otomatis main on ini tidak akan keluar. Ataupun keluar kemudian hilang, keluar kemudian hilang, karena terjadi feedback.
Nah itu, jadi ketika menemukan tegangan yang hilang, pastikan mengetahui kondisi di depannya. Apakah di depannya terjadi masalah feedback, kita bisa melakukan impedansi, ukur impedansi, apakah normal atau tidak. Kemudian ketika normal, lakukan pemeriksaan di EC-nya atau di sumbernya. Oh, ternyata main on ini sumbernya dari EC. Nah, setelah mengetahui kemungkinan arah EC yang bermasalah, apa yang harus dilakukan, ya kita mundur lagi ke belakang. Apa yang penyebab EC ini tidak bisa mengeluarkan tegangan main on ini? Nah, di belakangnya ada apa? Ada switch on. Oh, switch on ini keluarannya bersamaan dengan main on nih, artinya sama-sama keluaran dari EC. Jadi tidak bisa dijadikan kecurigaannya belum sampai ke sini. Kalaupun kita mau curiga, ya boleh saja kita langsung lakukan pengukuran di bagian outputnya juga, power regulator yang di trigger oleh switch on ini. Kemana? Nah, kita lihat, oh di sini. Periksalah ini, apakah dia normal atau bermasalah atau ada feedback. Ternyata normal. Kembali lagi ke EC, berarti ada kemungkinan memang EC yang bermasalah. Nah, sebelum dieksekusi EC-nya, periksa dulu ke belakangnya, apakah sus C sus B ini sudah keluar. Jangan sampai memang sus B sus C belum keluar sehingga sus on main on juga belum keluar. Nah, jadi prosedur pengerjaannya seperti itu. Periksa di depannya, kemudian periksa sumbernya, kemudian periksa di belakang sumbernya. Nah, jadi akhirnya kita bisa memutuskan, oh ternyata setelah diukur ini sus J ini keluar nih tapi hilang, sus B ini keluar sebentar tapi hilang. Nah, ada kemungkinan memang EC bermasalah, gantilah EC-nya. Nah, penelusuran semua tegangan yang hilang itu seperti itu. Jadi lakukan pemeriksaan di depan dari tegangan yang hilang itu, kemudian dari sumber tegangan itu, dan dari belakang sumber dari tegangan itu, sehingga kita bisa menentukan komponen mana yang terjadi masalah. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, karena ini adalah materi terakhir, jadi tidak ada materi berikutnya. Materi berikutnya ada di grup yang berupa contoh-contoh kasus, atau jika ada tanya jawab silakan ditanyakan di grup. Ingat, grupnya adalah grup selamanya, jadi jangan khawatir grup itu ditutup. Silakan langsung bertanya di sana. Jika saya tidak bisa menjawab, mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab, dan saya akan berusaha semampu saya untuk bisa membantu. Semoga kita bisa sama-sama memahami, bisa mengerti sistem kerja dari mainboard laptop dan bisa mahir. Oke, semoga selama mengikuti kursus online ini bisa mendapatkan manfaat dan bisa sama-sama memberi manfaat. Saya tutup kursus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.